sumber penyakit dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak mengenal Allah. Sumber kekecewaan di dalam kehidupan kita ketika berharap kepada makhluk dan meninggalkan Allah yang menjadi sumber solusi dalam setiap masalah kehidupan kita. Makanya ada salah satu di antara perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan sumber keresahan hidup manusia yaitu adalah ketika tidak mengenali kepada siapa dia bersandar dalam kehidupan dan akhirnya itulah yang membuat gelisah pada hidupnya. Makanya siapapun manusia ketika mereka menjadi pelakonnya tetapi dia tidak tahu kepada siapa dia bersandar dan kepada siapa dia menyembah, pasti dia akan merasakan kegelisahan dan pasti ujung dari kegelisahan ini adalah kekecewaan. Karena dia tidak mengenali siapa yang menjadi backing dalam hidupnya. Sehingga kemudian dia tidak tahu bagaimana mengatur hidupnya ketika dia tidak tahu ada kekuatan besar yang siap memberikan perlindungan kepadanya. Kita mendapati Muhammad Abu Bakar bin Dawud. Betul-betul kita mendapati datangnya pertolongan Allah yang sama sekali di luar logika dan nalar manusia. Di mana tidak ada orang yang hadir pada saat itu, bagaimana ada seseorang yang membantunya untuk membunuh orang yang mengancam dia ketika dia akan dipenggal kepalanya. Dan itulah yang menjadikan kita sadar bahwasanya sumber problematika kita dalam hidup adalah terkadang kita tidak tahu kepada siapa kita bersandar dan kita tidak mengenal bagaimana Rabb yang kita sembah dalam kehidupan kita. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala kemudian mengatakan melalui salah satu kitabnya ketika beliau membahas tentang asma wa sifat. Syekh Utsaimin salah satu ulama besar kemudian mengatakan salah satu ilmu yang bersifat wajib untuk dipelajari oleh setiap mukmin adalah mempelajari tentang nama dan sifatnya Allah. Kenapa? Ini menjadi perkara yang wajib dipelajari oleh setiap mukmin. Beliau berkata Syekh Utsaimin, karena siapapun manusia yang mereka telah mengenali Allah, bagaimana zatnya, bagaimana sifatnya, bagaimana perbuatannya, dan bagaimana ketetapan yang ada pada hidup, pada apa yang Allah takdirkan, maka dia akan berada pada ketenangan. Karena dia tahu kepada siapa dia bergantung, dan dia tahu kepada siapa dia berharap dalam kehidupan mereka. Orang yang paham siapa backingannya, maka dia akan tenang. Tapi orang yang tidak paham siapa backingannya, maka dia pasti akan gelisah. Makanya judul yang kita pilih tenang ada Allah itu kalimat normatif tetapi begitu sulit kita realisasikan. Tapi siapapun yang berhasil merealisasikan kalimat sederhana ini walaupun tampaknya normatif, dia adalah orang yang paling tenang dalam hidupnya karena dia tahu dia punya backingan di mana backingan itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sambilkan contoh yang paling gampang. Ini ada sebuah kisah nyata. Saya pernah punya kisah nyata beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahunan yang lalu. Saya pernah datang ke Solo untuk kemudian menyampaikan dakwah. Saya naik bis. Ketika sampai saya di terminal di Solo, saya akan dijemput oleh seorang ikhwan. Ketika perjalanan itu, sang ikhwan ini terlambat untuk menjemput saya. Saya kemudian menunggu di terminal. Saya melihat ada pemandangan yang tidak lumrah. Apa pemandangan yang saya jumpai? Ada seorang preman, kecil, kurus, dan tampak masih muda. Lagi marah-marah, di depannya ada dua preman yang lebih tua, badannya lebih besar. Tetapi mereka tertunduk kepalanya di depan preman yang kurus. Marah-marah, menggunakan bahasa-bahasa serapah yang dia keluarkan, dengan nama-nama binatang yang dia ucapkan. Yang membuat saya penasaran, dua preman yang lebih besar daripada badannya itu tertunduk dan diam. Tidak membalas, tidak merespon, apalagi mengadakan perlawanan. Lalu ditampar preman yang satunya, ditampar preman yang satunya. Kemudian saya melihat itu sering. Kemudian saya bertanya-tanya, kenapa preman yang kecil itu begitu berani? Orang-orang cuma ngeliatin di sekitar terminal. Pengemudi bus, kemudian kenek-keneknya juga membiarkan kejadian itu. Ketika saya lagi tenggelam dalam penasaran saya, tiba-tiba ikhwan yang menjemput saya datang menghampiri saya. Saya lalu kemudian penasaran, lalu berkata, untuk saya perlihatkan pemandangan yang membuat saya penasaran. Lihat itu, akhi. Dia ngelihat. Setelah ngelihat, kemudian dia berkata, ayo Ustaz, jalan. Lalu ketika saya sudah jalan, saya tanya, antum kenal nggak tadi yang saya perlihatkan ke antum? Saya kenal, Ustaz. Saya tahu, bukan kenal. Siapa itu preman yang kecil yang namparin preman yang besar? Lalu ikhwan, karena tinggalnya tidak jauh dari terminal, maka dia berkata, preman kecil yang tadi nempeleng itu Ustaz, itu anak senior preman yang ada di terminal ini. Dan preman yang ada di depannya itu kemungkinan anak buahnya.
Makanya anak buahnya tidak berani melawan. Kenapa? Karena preman yang mereka hadapi walaupun lebih kecil dan lebih muda, anak dari preman senior di terminal ini. Masya Allah. Ini kejadian walaupun sudah lama 10 tahun, tetapi kejadian ini membekas di hati saya. Apa yang saya kemudian menjadikan ini menjadi ibrah? Saya cuma berpikir sederhana, kalau ada preman, kemudian dia punya backingan preman senior yang menjadi bapaknya, dia berani melawan preman-preman yang lebih gede badannya daripada badan dia. Karena dia yakin kepada backingan dia yang lebih besar, yaitu adalah ayahnya. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Masalah kita itu adalah kita tidak sadar backingan kita dan kita tidak pernah menjadikan itu sandaran pertolongan dalam kehidupan kita, yaitu adalah Allah. Bukankah anak pejabat ketika dia melewati jalan, lalu dia melakukan pelanggaran, lalu di stop sama polisi, mungkin dia tenang karena tahu bapaknya pejabat tinggi yang akan menyelesaikan segera persoalan dia lalu lintas di jalan. Bukankah kalau kita ngelihat ada orang yang punya backingan kuat, dia merasa tenang. Dan kita sebenarnya adalah masalah kita ini sederhana. Kita ini tidak sadar backingan kita ini siapa dan kita tidak pernah yakin bahwasanya backingan kita adalah Allah yang maha berkehendak dalam segala urusan kehidupan kita. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memiliki banyak masalah dalam kehidupan, yaitu adalah ketika kita lupa bahwasanya kita bersandar. Orang kalau sudah lupa kepada siapa dia bersandar, maka ujian apapun itu akan membuat dia berantakan hidupnya. Karena dia tidak mengimani kepada siapa dia bersandar. Tapi siapapun yang telah kemudian bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya yang tidak dia khawatirkan itu bukanlah ujiannya. Tetapi adalah dia tahu bahwasanya setiap ujian itu tidak akan lebih besar daripada Allah yang dia jadikan sandaran dalam hidupnya. Makanya orang yang beriman itu setiap dia dihadapkan kepada masalah, apapun masalah yang dia hadapi, apapun problematika yang dia jumpai, maka dia akan lantang berkata, sesungguhnya saya punya Allah yang lebih besar daripada setiap masalah yang ada pada berada kehidupan saya. Dan inilah sejatinya yang kemudian menjadi masalah yang penting dalam kehidupan kita. Yaitu adalah yakinkah kita bahwasanya ada Allah yang ada di belakang kita dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana yakinnya Rasulullah ketika berkata di hadapan Daksur bahwasanya yang melindunginya adalah Allah. Sebagaimana yakinnya Muhammad Abu Bakar bin Dawud ketika dia akan dihunuskan pedang, tetapi dia berdoa kepada Rabb yang menghapuskan setiap kesulitan yang dia dapatkan. Inilah masalah yang kita jumpai. Kita tidak mengenal siapa Allah. Kita tidak mengenal siapa Rabb yang kita sembah. Kita tidak mengenal bagaimana sifatnya. Kita tidak mengenal bagaimana kehendaknya yang melampaui kehendaknya setiap makhluk. Ketika kita tidak mengenal kepada siapa kita hidup ini, maka itulah yang menjadi problematika. Ujian sekecil apapun akan membuat kita runtuh ketika kita tidak tahu siapa backingan kita dalam kehidupan.